Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Cynthia Putri Nugroho, dan 3 rekan kami yang bernama Nanda Agustina Habari, Kukuh Nur Cahyo, dan Muhammad Fajrul Falah. Uang berasal dari kata al-naqdu nukhud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nukhud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukhud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar terbuat dari perak. Uang dalam perspektif ekonomi Islam adalah alat untuk masyarakat banyak, bukan monopoli perorangan. Sebagai alat umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam, menumpuk uang sangat dilarang, sebab kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya. Imam Malik mendefinisikan uang sebagai suatu komoditas yang diterima sebagai alat tukar. Artinya, segala sesuatu yang tidak mempunyai nilai tukar sebagai suatu komoditas tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat tukar. Sedangkan menurut Faisal, menyebutnya bahwa uang adalah suatu benda yang dapat ditukar dengan benda lain, dapat juga dengan menilai suatu benda sebagai alat hitung, dan dapat digunakan sebagai alat penyimpanan kekayaan, dan uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep uang menurut perspektif ekonomi Islam yang dibagi menjadi dua, yaitu public good dan flow concept. Yang pertama, public good. Public good sendiri memiliki arti barang atau barang umum yang kepemilikannya adalah milik rakyat. Namun dalam konteks ini, yang dimaksud dengan public good adalah uang yang dianggap milik masyarakat umum menurut konsep ekonomi dalam Islam. Yang kedua yaitu flow concept. Flow concept dalam KBBI adalah rancangan, ide, atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Dalam konsep uang berarti konsep mengalir. Dalam hal ini adalah perputaran uang atau aliran uang yang mengalir. Tentang pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang. Pertama-tama saya akan memperkenalkan siapa itu Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali memberikan pengaruh signifikan kepada para filsuf dari lintas agama pada abad pertengahan. Al-Ghazali lahir pada 450 Hijriah atau antara Maret 1058 hingga Februari 1059 Masehi dengan nama asli Abu Hamid Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali atau dikenal sebagai Al-Ghazal oleh orang Barat adalah teolog muslim, ahli hukum, filsuf, dan seorang mistik dari Persia. Ia lahir di kota Tabaran di distrik Tus yang sekarang terletak di Iran modern. Menurut catatan biografi tokoh dunia dilansir dari Famous Philosophers, ayah Al-Ghazali meninggal di tengah kemiskinan yang parah. Sang ayah menitipkan Al-Ghazali dan adik laki-lakinya, Ahmad, dalam perawatan seorang sufi. Al-Ghazali mulai menerima pengajaran ilmu hukum Islam dari seorang guru lokal bernama Ahmad Al-Radakani. Haus ilmu, Al-Ghazali kemudian pergi berguru dengan Al-Juwaini di Nispur tentang ilmu hukum dan teologi. Ia berguru hingga ajar menjemput Al-Juwaini. Sehingga itu Al-Ghazali kemudian bergabung menjadi pemimpin agama di Istana Nizam Al-Mulk, yang saat ini menjadi wazir atau setara Perdana Menteri dari Sultan Suljuk di Isfahan pada 1085. Kemudian pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi, Imam Al-Ghazali pergi ke Damaskus untuk melakukan uzwah pengasingan, riyadhah, pelatihan, dan mujahadah. Pada saat ini pula Imam Al-Ghazali menuangkan hasil integrasinya dari berbagai cabang keimanan setelah masa pengembaraannya yang panjang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tulisan tersebut merupakan buah ma'rifat, ilham, dan wahyu yang diterimanya.
Selepas itu Imam Al-Ghazali pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Sepulang dari tanah suci, Imam Al-Ghazali langsung kembali ke kota kelahirannya Tus dan tetap berkholwat atau menyendiri atau menyepi. Yang selanjutnya adalah analisis pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang. Teori uang menurut stock konsep dan flow konsep sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut berada pada penekanan variabel-variabel yang memengaruhi permintaan terhadap uang yang menjadikan perbedaan dalam memfungsikan uang. Konsep uang menurut teori Cambridge, uang adalah stok konsep karena faktor bunga dan ekspektasi masa depan yang tidak pasti. Sedangkan konsep uang menurut teori Irving Fisher, uang adalah flow konsep, dan ini sejalan dengan pandangan ekonomi Islam, diantaranya yaitu pemikiran Al-Ghazali. Kesesuaian pemikiran Imam Al-Ghazali dengan teori kelompok flow konsep berimplikasi terhadap fungsi dan motif permintaan uang. Permintaan uang karena motif transaksi atau money of demand for transaction, merupakan permintaan yang timbul karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi biasa atau wajar. Motif ini berkaitan dengan fungsi uang sebagai medium of exchange, bahwa uang digunakan sebagai alat tukar. Begitu juga motif berjaga-jaga atau money demand of presumptionary, merupakan permintaan uang yang timbul untuk memenuhi kebutuhan akan kemungkinan yang muncul tidak terduga. Sedangkan motif spekulatif atau money demand of speculation adalah motif permintaan terhadap uang yang sifatnya untuk mendapatkan keuntungan dari adanya peluang dalam pasar monopoli, pasar komoditi, yaitu stock market, financial market, dan foreign exchange. Akibatnya dalam ekonomi konvensional timbul dikotomi antara sektor real dan sektor non-real. Berbeda halnya dengan konsep ekonomi Islam. Dikotomi antara sektor real dan sektor non-real terjadi dalam ekonomi Islam karena absennya sistem bunga dan dilarang memperdagangkan uang sebagai komoditi, sehingga corak ekonomi Islam adalah memfungsikan uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi maupun perniagaan di sektor real. Yang selanjutnya adalah fungsi dan motif permintaan uang menurut Al-Ghazali. Mengenai fungsi uang, Imam Ghazali telah menuturkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa fungsi uang digolongkan menjadi 3, yaitu pertama, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkan dengan barang yang lain, atau dalam ekonomi konvensional fungsi ini disebut dengan satuan hitung atau unit of account. Nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, misalnya harga sepasang sepatu senilai Rp50.000, harga selai baju senilai Rp20.000. Disinilah pentingnya nilai harga yang berlaku untuk mengukur nilai barang yang harus bersifat spesifik. Yang kedua, yaitu bahwa uang dijadikan sebagai sarana pencapaian tujuan dan untuk mendapatkan barang lain, atau dalam ekonomi konvensional disebut sebagai medium of exchange. Fungsi ini juga menghapus kesulitan-kesulitan yang timbul dalam transaksi barter, yaitu dalam hal penentuan perbandingan nilai alat tukar. Fungsi uang menurut Imam Al-Ghazali tersebut tidak lepas dari pemikiran dasarnya mengenai uang sendiri, yaitu semata-mata hanya merupakan alat tukar dalam transaksi. Selanjutnya yaitu definisi uang menurut Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Hal ini setidaknya terlihat dari pembahasan Imam Al-Ghazali mengenai uang. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, uang yaitu bagian dari nikmat Allah adalah diciptakannya dinar dan dirham. Di antaranya tercermin nilai dunia. Keduanya hanyalah sekedar batu yang tidak ada manfaat atas zatnya. Namun keduanya dibuat karena manusia membutuhkan barang yang banyak atas makanan, pakaian, dan seluruh kebutuhannya. Inilah yang menjadi dasar pemikiran keuangan Imam Al-Ghazali. Dari pernyataan tersebut dapat diambil suatu definisi uang menurut Imam Ghazali, yaitu barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain atau media pertukaran yang dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahwa uang atau dinar dan dirham merupakan alat-alat untuk mencapai suatu maksud, yakni sebagai suatu alat perantara saja dan tidak untuk yang lainnya. Dengan demikian, signifikansi dari argumentasi Imam Al-Ghazali mengenai definisi uang telah jelas bahwa uang hanya sebagai alat tukar.
Yang selanjutnya adalah evolusi uang. Uang memiliki evolusi panjang dalam perkembangannya, mulai dari kehidupan manusia yang primitif hingga kehidupan manusia yang modern. Dalam karyanya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa setiap manusia memerlukan bermacam-macam materi dalam kebutuhan sandang pangan dan kebutuhan lainnya. Tapi terkadang ia tidak mampu menemukan kebutuhan tersebut. Sedangkan saat itu ia memiliki barang yang sedang tidak ia butuhkan. Karena itu diperlukan adanya suatu alat tukar dan alat pengukur nilai bagi benda-benda yang akan dipertukarkan. Karena tidak mungkin seseorang yang mungkin memiliki unta menyerahkan unta yang dimilikinya hanya untuk mendapatkan zafran. Lagi pula tidak ada korelasi antara zafran dengan unta yang dapat menunjukkan perbandingan harga antara keduanya. Dan yang terakhir yaitu pendapat Adi Warman Akarim tentang konsep uang. Dalam konsep Islam, uang adalah flow contact. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik atau milik rakyat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam ekonomi perputaran, uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.